Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melan Ovian Faria dengan NIM 2024 0140 129. Di sini saya akan mengerjakan AIK 2 ujian kompetensi 3 dan menjawab 5 pertanyaan yang telah ditentukan. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang prinsip ibadah dalam Islam. Prinsip-prinsip ibadah dalam Islam mencakup 6, yaitu tauhid hanya kepada Allah, ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah semata, tidak boleh dicampur dengan syirik atau penyembahan kepada selainnya. Dia berada pada dalil Quran Surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang berarti hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Kedua, tanpa perantara. Ibadah dilakukan langsung antara hamba dengan Allah, tanpa melalui perantara seperti orang soleh atau makhluk lain. Terdapat dalil pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, yang berarti sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Yang ketiga, ikhlas karena Allah. Niat adalah kunci utama. Ibadah harus dilakukan dengan tulus hanya untuk mencari ridho Allah, bukan untuk pujian atau tujuan duniawi. Terdapat pada dalil Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, dan mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya. Yang keempat, sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ibadah harus mengikuti ajaran Rasulullah, bebas dari bid'ah, hal-hal baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi. Terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, kami yang tidak ada tuntunannya, maka ia tertolak. Yang kelima, seimbang jasmani dan rohani. Ibadah harus mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tidak mengabaikan keduanya. Terdapat pada dalil Quran Al-Qasas ayat 77. Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Namun jangan lupakan bagianmu di sana atau di dunia. Dan yang terakhir, mudah dan meringankan. Allah tidak membebani hamba melebihi kemampuannya. Islam adalah agama yang memberi kemudahan dalam beribadah. Terdapat pada dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kedua, jelaskan jenis-jenis puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib. Puasa Ramadan. Puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan wajib bagi setiap muslim yang balik, sehat, dan tidak sedang dalam perjalanan. Terdapat pada dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, puasa kafarat. Puasa ini dilakukan sebagai pengganti denda atas pelanggaran hukum tertentu. Ada beberapa jenis. Yang pertama, melanggar sumpah. Jika tidak mampu membayar kafarat, memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin atau memerdekakan budak, maka berpuasa 3 hari. Terdapat pada dalil Quran Surat Al-Maidah ayat 89, yang berarti, siapa yang tidak mampu, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Selanjutnya, membunuh tanpa sengaja. Jika tidak sanggup membayar diat atau memerdekakan budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Terdapat pada dalil Quran Surat An-Nisa ayat 92, siapa yang tidak mendapatkan budak, hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Selanjutnya, berhubungan suami istri di siang Ramadan. Jika tak mampu memerdekakan budak, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Terdapat pada hadis riwayat Ahmad, apakah engkau mau puasa 2 bulan berturut-turut? Selanjutnya, haji tamattu tanpa hadiu. Jika tidak menemukan hewan kurban, maka wajib puasa 3 hari di waktu haji dan 7 hari setelah pulang. Terdapat pada dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 196, jika tidak mendapatkannya, maka berpuasa 3 hari di waktu haji dan 7 hari setelah kembali. Selanjutnya, puasa nazar. Puasa yang dilakukan karena janji atau nazar kepada Allah, jika janji tersebut adalah ibadah, maka wajib ditepati. Terdapat pada dalil hadis riwayat Al-Bukhari dengan arti, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka penuhilah nazarnya. Selanjutnya, puasa sunnah. Yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Dilakukan setelah selesai Ramadan selama 6 hari di bulan Syawal. Dengan dalil, barang siapa berpuasa Ramadan, lalu mengikutinya dengan 6 hari di Syawal, maka seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, puasa Senin Kamis. Puasa yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis, hari di mana amalan diangkat kepada Allah. Dalil hadis riwayat Ahmad, amalan ditampakkan pada hari Senin dan Kamis, dan aku ingin amalanku ditampakkan saat aku berpuasa.
Selanjutnya, puasa Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, 15 Komariah. Puasa tengah bulan Hijriyah setiap bulan. Dalilnya terdapat pada hadis riwayat Tirmizi. Jika kamu ingin puasa 3 hari tiap bulan, maka puasalah pada tanggal 13, 14, dan 15. Puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Puasa ini sangat dianjurkan bagi yang tidak berhaji sebagai penghapus dosa 1 tahun lalu dan yang akan datang. Dalil hadis riwayat Muslim, puasa Arafah menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Selanjutnya, puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, Tasyu'a dan Asyura, dilakukan pada hari Tasyu'a 9 dan Asyura 10 Muharram, sebagai bentuk syukur dan mengikuti sunnah Nabi. Dalil hadis riwayat Muslim, puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Ketiga, jelaskan definisi dan perbedaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat fitrah. Definisi zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim, dewasa, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, menjelang Idul Fitri sebesar 1 sok, kurang lebih 2,5 kg bahan makanan pokok. Tujuannya menyucikan orang yang berpuasa dan ucapan maupun perbuatan tidak berguna dan mencukupi kebutuhan fakir dan miskin pada hari raya. Hukum wajib. Waktu akhir Ramadan sebelum sholat Id, penerima 8 golongan asnaf termasuk fakir, miskin, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta benda, zakat atas harta benda tertentu seperti emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, profesi, dan lain-lain yang memenuhi syarat seperti nishab dan haul. Tujuannya mendistribusikan kekayaan, membersihkan harta, dan menumbuhkan keberkahan. Hukumnya wajib, waktu ketika harta mencapai nisab dan haul 1 tahun, penerima 8 golongan asnaf. Selanjutnya, infak. Infak ialah pengeluaran harta untuk kepentingan baik, nafkah keluarga, pendidikan, bantuan sosial, dan lain-lain, tidak terikat nisab atau waktu tertentu. Hukumnya sunnah, kecuali dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib, misalnya menafkahi keluarga. Bentuknya selalu berupa materi, penerima umum, seperti keluarga, fakir miskin, lembaga sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, sedekah. Sedekah ialah bentuk pemberian materi maupun non-materi untuk mencari ridho Allah, bisa berupa uang, tenaga, ilmu, bahkan senyum. Hukumnya sunnah, bentuknya bisa materi dan non-materi, penerimanya umum. Wakaf. Wakaf adalah harta agar manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum, pendidikan, masjid, kesehatan, dan lain-lain. Sementara kepemilikan aslinya tetap. Hukum sunnah mu'akkadah, yaitu sangat dianjurkan. Bentuknya seperti tanah, bangunan, barang bergerak, atau uang. Penerimanya umum. Perbedaan singkatnya seperti zakat fitrah hukumnya wajib, zakat mal wajib, infak sunnah atau wajib, sedekah sunnah, wakaf sunnah. Zakat fitrah itu objeknya seperti makanan pokok, zakat mal harta, infak harta, sedekah harta dan non-harta, wakaf harta dengan aset tetap. Zakat fitrah waktunya sebelum Idul Fitri, zakat mal bila mencapai syarat, infak kapan saja, sedekah kapan saja, dan wakaf kapan saja. Penerima zakat fitrah yaitu 8 asnaf, zakat mal 8 asnaf, infak, sedekah, dan wakaf umum. Zakat fitrah sifatnya sekali setahun, zakat mal berdasarkan haul atau nisab, infak tidak tetap, sedekah tidak tetap, wakaf tetap. Jelaskan tata cara perhitungan zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Zakat mal seperti emas, perak, uang tunai. Nisabnya emas 85 gram atau setara nilai emas saat itu. Haulnya 1 tahun kepemilikan. Kadar zakatnya 2,5% dari total harta yang disimpan selama 1 tahun. Rumus zakat 2,5% dikali total harta. Contoh, jika saya memiliki emas senilai 100 juta, maka zakatnya 2,5% dikali 100 juta, sama dengan 2.500.000. Zakat perdagangan. Nisabnya setara 85 gram emas kurang lebih 90 juta. Haul 1 tahun usaha berjalan. Kadar zakatnya 2,5% dari modal plus keuntungan bersih. Rumusnya zakat sama dengan 2,5% dikali modal plus laba. Contoh, laba usaha 100 juta, maka 2,5% kali 100 juta sama dengan 2.500.000. Selanjutnya zakat pertanian. Nisabnya 5 wasak atau kurang lebih 653 kg gabah atau 500
24 kilogram beras. Waktunya setiap panen. Kadar zakat 10% jika diairi secara alami, seperti air hujan ataupun sungai, 5% jika diairi dengan biaya atau irigasi. Rumusnya, jika alami, zakat sama dengan 10% dikali hasil panen. Sedangkan jika irigasi, 5% dikali hasil panen. Contoh, hasil panen 700 kilogram pakai air hujan, maka 10% dikali 700 sama dengan 70 kilogram beras. Jelaskan tentang kriteria 8 asnaf menurut Muhammadiyah. Berdasarkan putusan Tarjih Muhammadiyah 2020 dengan dalil Al-Quran, yang berarti sedekah zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, mereka yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk para musafir yang membutuhkan. Itu adalah ketetapan dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kalimat ini merupakan terjemahan dari ayat Al-Quran yaitu surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Seperti fakir, fakir yaitu orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, orang yang mengalami kemiskinan multidimensi, miskin, orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, orang yang kekurangan modal untuk usaha, orang yang menderita sakit dan tidak memiliki kemampuan berobat. Amil, gaji atau honorarium pimpinan atau pegawai lembaga, atau biaya pengadaan kantor maupun biaya perjalanan dinas. Mu'alaf, sesuai dengan itu, pedoman ini memberikan pengertian mu'alaf adalah pihak perorangan dan lembaga, baik muslim maupun non-muslim, yang potensial dalam mendukung pengembangan dakwah dan spiritualitas dan orang yang mengalami gangguan dan ancaman dalam pengembangan spiritualitas. Pengertian ini berarti bahwa bagian zakat untuk mu'alaf itu menjadi usaha pemberdayaan dalam pengembangan dakwah dan spiritualitas di kalangan masyarakat dan individu. Adapun kriteria yang relevan sekarang adalah pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kerohanian kepada mu'alaf, lobby pengembangan dakwah dan spiritualitas, pelaksanaan dakwah komunitas, Rikop, orang yang memerdekakan budak, seperti buruh migran yang mengalami eksploitasi, korban trafficking, pengungsi, korban politik. Algorimin, orang yang terlilit utang, seperti bantuan biaya pelunasan utang kepada rentenir, bantuan pelunasan biaya rumah sakit, atau bantuan pelunasan biaya pendidikan tinggi. Selanjutnya, visabilillah di jalan Allah, seperti pembangunan prasarana dan sarana, jalan, gedung, pengadaan peralatan, pengembangan sumber daya manusia seperti warga, guru, dosen, mubalik, pengusaha, dan pengembangan kelembagaan seperti organisasi, perguruan, maupun perusahaan. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir. Bantuan mahasiswa yang kekurangan biaya di perantauan, di mana dia menempuh pendidikan tinggi. Pemulangan TKI yang terlantar di luar negeri, atau orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.